Pertama-tama, mari kita sampaikan ucapan bela sungkawa kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam, kepada Fatimah Az-Zahra alaihi salam, kepada Imam Al-Hasan Al-Mujtaba alaihi salam, kepada para Al-A'immatil Athhar alaihi salam, kepada Ummul Masaib Zainab Al-Kubra alaihi salam, dan kepada seluruh keluarga suci Nabi alaihim afdhalus salati wassalam. Sebagaimana kita akan haturkan bela sungkawa kita kepada seluruh al-maraji' al-'idham wal ulama'il kiram, khususnya kepada kedua pemimpin kita As-Sayyidain Al-Aliyain Samahatil Qaid Al-Imam Ali Al-Khamenei Al-Husaini, dan kepada Al-Marja'ul A'la Samahatis Sayyid Ali As-Sistani Al-Husaini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur beliau berdua, menjaga kesehatan beliau berdua, agar bisa terus memimpin kita dan kaum muslimin. Sebagaimana kita juga ingin sampaikan bela sungkawa kita kepada seluruh pecinta Al-Husain dimanapun mereka berada, kepada mereka yang bersedih untuk Al-Husain dimanapun mereka berada, untuk orang-orang yang meneteskan air mata, kesedihan, kecintaan, kerinduan untuk Al-Husain dimanapun mereka berada. Mereka semua adalah orang-orang yang sedang berduka atas kesyahidan Abi Abdillah Al-Husain alaihi salam. Saya sampaikan juga bela sungkawa kepada hadirin dan hadirat, para pecinta Al-Husain, para Al-Husainiyun dan Zainabiyat. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, dalam majlis yang penuh keberkahan ini, dicatat oleh Allah sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Husain, bukti kesetiaan kita kepada darah Al-Husain dan darah para syuhada yang tercucur di Karbala bersama Al-Husain. Mudah-mudahan setiap ayunan langkah kita, tenaga kita, waktu kita yang kita luangkan untuk majlis berduka demi Al-Husain dicatat sebagai amal yang kelak akan memberatkan mizan amal kita di hari kiamat kelak. Ikhwan, akhwat sekalian, majlis-majlis seperti ini adalah majlis yang sangat dicintai oleh para imam suci Ahlul Bait. Dalam salah satu riwayat dari Al-Imam Ali bin Musa Ridha alaihi salam, beliau bersabda bahwa man jalasa majlisan yuhya fihi amruna la yamut qalbuhu yauma tamutul qulub. Orang yang duduk di sebuah majlis yang di dalamnya ajaran kami, urusan kami dihidupkan, hatinya tidak akan mati di saat hati orang-orang yang jauh dari majlis-majlis mengingat keagungan, kemuliaan, penderitaan, perjuangan manusia-manusia suci kekasih Allah dihidupkan.
Majelis seperti ini adalah sebuah madrasah besar yang benar-benar kita butuhkan. Kita pada hakikatnya yang membutuhkan majelis-majelis seperti ini. Majelis-majelis seperti ini adalah sebuah madrasah besar yang akan selalu mengajarkan kepada kita tentang arti keimanan, yang akan selalu mengajarkan kepada kita arti kesetiaan, yang akan mengajarkan kepada kita arti kejujuran sikap, yang akan mengajarkan kepada kita arti kesadaran, yang juga akan mengajarkan kepada kita kecerdasan spiritual, yang mengajarkan kepada kita ketajaman mata hati, basirah, kepekaan kepada kebenaran, yang akan mengajarkan kepada kita dan meneladankan kepada kita kesiapan jiwa untuk berkorban demi agama, demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang mengajarkan kepada kita agar kita juga terlibat, berperan aktif, mensukseskan agenda-agenda mulia dan besar yang diperjuangkan oleh Al-Husain di Karbala. Majelis-majelis seperti ini adalah majelis yang membuka harapan akan kejayaan Islam, majelis yang membuka harapan akan adanya perubahan dalam kehidupan dunia menuju apa yang dicita-citakan oleh Al-Husain yang mewarisi para nabi. Majelis-majelis seperti ini mengajarkan kepada kita keteladanan. Karena itu semua majelis seperti ini adalah menjadi kebutuhan kita. Majelis yang harus kita adakan di setiap saat, di setiap kesempatan, di setiap tempat yang kita bisa mengadakan walaupun hanya dihadiri oleh beberapa orang. Majelis yang akan mengingatkan kita kepada nilai-nilai mulia yang terkandung dalam Karbala. Karbala mengajarkan itu semua. Karbala mengajarkan keimanan, keimanan yang penuh dengan tanggung jawab, bukan keimanan yang hanya diutarakan lewat lisan, bukan keimanan yang dislogankan dengan kata-kata, tapi keimanan yang penuh dengan konsekuensi dan tanggung jawab. Itu yang ingin kita raih dari majelis-majelis seperti ini. Itu yang ingin kita dapat dari majelis-majelis seperti ini. Bagaimana kita menyaksikan bahwa di Karbala ada teladan-teladan mulia. Di Karbala ada contoh-contoh indah. Di Karbala ada ketangguhan. Di Karbala ada kesetiaan. Di Karbala ada pengorbanan. Di Karbala ada ketajaman analisa yang berujung kepada pengambilan sikap yang tepat. Di Karbala ada segudang pelajaran yang itu sangat kita butuhkan untuk kelanjutan kehidupan kita mengarungi semua gelombang kehidupan yang tidak menentu. Madrasah Karbala adalah madrasah yang mengajarkan kepada kita ketangguhan,
mengajarkan kepada kita kejujuran, tidak sekedar keimanan, namun juga kejujuran. Boleh jadi banyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mereka tidak mampu mengawal dan merawat keimanan yang sudah mereka raih dengan kejujuran. Kejujuran sikap yang berbasis tekad untuk berkorban, tekad untuk berjuang. Sekali lagi, tidak semua orang yang beriman telah sukses merawat keimanannya, menjaga keyakinannya, kecuali orang-orang yang jujur. Jujur terhadap Allah dalam perjanjiannya, jujur terhadap Rasul dalam perjanjiannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Di antara orang-orang yang beriman, tidak seluruh orang yang beriman, minal mu'minin, hanya sebagian dari orang-orang yang beriman itu ada rijalun. Rijal tidak berkonotasi gender, lelaki lawan perempuan, tidak. Rijal bisa tercakup di dalamnya kaum wanita, bisa masuk di dalamnya tidak sebatas hanya monopoli kaum lelaki. Rijal adalah manusia-manusia yang punya ketangguhan, manusia-manusia yang hebat. Di dalamnya mereka bisa dari kalangan lelaki, bisa dari kalangan wanita, karena bukan gender yang menentukan, tetapi ketangguhan dan kejujuran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Mereka jujur terhadap apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji untuk setia, janji untuk selalu taat, janji selalu untuk berbaris bersama kebenaran, apapun resiko yang sedang menghadang. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Kejujuran yang ada pada mereka tidak semata muncul dari keberanian, tetapi juga muncul dari basirah, ketajaman mata hati yang kemudian mampu memilah mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil. Harus berpihak kepada siapa? Di suasana segelap apapun, mereka mampu dengan cahaya mata batinnya untuk mengetahui di mana posisi kebenaran, sehingga mereka harus berpihak kepada kebenaran. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Sebagian dari rijal yang telah beriman dan jujur dalam keimanannya itu, ada yang telah meninggal dunia, baik meninggal dunia secara wajar dan biasa, maupun meninggal dunia di medan laga ketika berjuang mempertahankan kebenaran. Faminhum man qada nahbah. Di antara mereka ada yang telah mengakhiri episode hidupnya di dunia ini. Wa minhum man yantazir. Sementara sebagian dari rijalun yang sadaqu ma'ahadullaha alaih tersebut masih hidup dan sedang menanti giliran ajal menjemputnya. Namun di suasana penantian yang penuh dengan ujian, yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan tekanan-tekanan yang boleh jadi seorang tidak tahan mempertahankan keimanannya, tidak sanggup tetap merangkul keyakinannya, namun mereka tidak. Faminhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Namun mereka tidak akan pernah merubah kesetiaan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang telah bergabung bersama Al-Husain alaihi salam, dan puncak dari mereka yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah para sahabat Abi Abdillah Al-Husain di Karbala. Karenanya setiap kali
Ada seorang dari sahabat beliau meminta izin untuk menghadap musuh, mempersembahkan jiwanya demi keselamatan Al-Husain, untuk berjuang membasmi musuh-musuh Allah yang beringas dan ganas ingin menghabisi Al-Husain dan keluarga suci Al-Husain. Setiap kali seorang dari mereka memohon izin untuk berduel menghadapi musuh, Al-Husain selalu membacakan ayat ini, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi faminhum man qadha nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Al-Husain telah memberikan kesaksian bahwa para sahabatnya adalah teladan dalam merawat keimanan, teladan dalam kesetiaan, teladan dalam ketajaman mata hati dan basirahnya. Sekali lagi bahwa madrasah Karbala adalah madrasah yang mengajarkan kepada keimanan, mengajarkan kepada kita keimanan, mengajarkan kepada kita kejujuran, kejujuran sikap, tidak semata kejujuran tutur kata. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang disimpan dalam hatinya, apa yang tersimpan dalam hatinya dan diutarakan dengan kata-katanya sesuai dengan tindakan kesehariannya. Semuanya serasi antara ucapan, isi hati dan tindakan. Kejujuran yang terintegrasi dalam sikap nyata pembelaan mereka kepada kebenaran. Al-Husain telah bersaksi bahwa para sahabatnya telah mencapai derajat itu, dan sebaik-baik orang yang telah mencapai derajat itu adalah para sahabat Al-Husain alaihi salam. Madrasah Karbala menampilkan kepada kita contoh-contoh seperti itu. Kesetiaan, kejujuran, kesadaran. Boleh jadi banyak orang tidak memiliki kesadaran harus berbuat apa, harus bersikap seperti apa di dalam menghadapi semua gejolak yang terjadi. Sekali lagi, ikhwan, akhwat al-mu'minin wal mu'minat, di suasana seperti yang sedang kita hadapi dalam puluhan tahun terakhir ini, walaupun itu juga berlaku sepanjang masa, namun sepertinya semakin dekat dengan masa kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, yang kita nanti-nanti, yang kita selalu berdoa kepada Allah Ajjalallahu Farajahu Syarif, semoga Allah mempercepat kemunculannya, yang kita selalu memohon kepada Allah agar Allah merawat, menjaga dan menyelamatkan beliau. Semakin dekat dengan kemunculan, kehadiran Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, ujian demi ujian makin ketat, penyaringan demi penyaringan makin ketat. Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam pernah mengingatkan kita semua, la tugharbalunna gharbalatan, kalian benar-benar akan diayak untuk disortir, dan secara otomatis melalui pengayakan itu akan tersortir yang tidak berkualitas dan akan tersisa yang memang murni dan berkualitas. La tugharbalunna gharbalatan. Ini yang telah disampaikan oleh Imam Amirul Mukminin sepanjang masa. Namun di masa kegaiban Al-Imam Al-Mahdi secara khusus, dan terkhusus lagi di masa-masa mendekat kemunculan Al-Imam Al-Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif, yang kita tidak perlu meragukan dan tidak ada peluang bagi kita untuk meragukan kepastian janji Allah tersebut. Allah pasti akan menjayakan ahlu baitnya. Siapa yang ingin meraih kejayaan, tidak ada jalan lain kecuali bergabung bersama ahlul bait. Karena Allah telah menjanjikan kejayaan, khususnya kejayaan yang nyata dan dirasakan oleh umat manusia, penduduk bumi, adalah ketika kemunculan sahibil asri waz zaman ajjalallahu farajahu syarif. Al-Imam Muhammad Al-Baqir dalam kitab Al-Kafi diriwayatkan oleh Syekh Al-Kulaini rahmatullah alaih dengan tegas. Al-Imam Muhammad Al-Baqir mengatakan, inna lana daulatan,
Sesungguhnya kami telah disiapkan oleh Allah sebuah kekuasaan yang akan menguasai seluruh dunia tanpa terkecuali. Tidak ada sejengkal tanah pun kecuali di bawah kekuasaan kami. Idza sya'allah ja'a biha. Kalau sudah saatnya, Allah akan menghadirkan janji itu. Tidak akan ada yang perlu ragu akan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun di masa penantian ini benar-benar ujian demi ujian berat akan dilalui oleh para pecinta Ahlul Bait, sehingga tidak akan ada yang selamat. Kata Imam As-Sadiq alaihi salam, dan dalam sebagian riwayat kata Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam, di beberapa riwayat disebutkan bahwa di masa-masa akhir, karena panjangnya masa keghaiban Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif, seperti kita ketahui dalam keyakinan kita berdasarkan bukti-bukti riwayat-riwayat yang tidak sedikit, ratusan riwayat menyebutkan bahwa ada banyak kesamaan antara Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif dengan para nabi dan para rasul pilihan Allah. Kesamaan Al-Mahdi dengan An-Nabi Adam, kesamaan Al-Imam Al-Mahdi dengan An-Nabi Idris, kesamaan Al-Imam Al-Mahdi dengan Nabi Nuh, kesamaan Al-Imam Al-Mahdi dengan Nabi Ibrahim, kesamaan Al-Mahdi dengan Nabi Musa, Nabi Isa, dan beberapa nabi yang disebutkan dalam riwayat-riwayat. Ada berbagai sisi kemiripan antara beliau ajalallahu farajahu syarif dengan para anbiya itu. Tentu semua kemiripan yang tercatat dalam riwayat-riwayat dan itu mengkonfirmasi apa yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Keistimewaan-keistimewaan para nabi itu tertera dengan jelas, tertera dengan lengkap di dalam ayat-ayat Al-Quran, agar kita tidak lagi perlu meragukan tentang sosok Al-Mahdi yang ternyata memiliki kemiripan dengan para nabi tersebut. Alaihal, bukan sisi itu yang ingin saya bicarakan pada malam hari ini. Tentang kemiripan Al-Imam Al-Mahdi telah disitir dalam doa nutbah yang dianjurkan untuk kita baca pada setiap hari Jumat. Tentu pembahasan tentang itu di luar fokus kita pada malam hari ini. Namun ada satu kemiripan antara Al-Imam Al-Mahdi dengan Nabi Allah Nuh. Sama-sama cukup panjang masa terwujudnya janji Allah yang disampaikan kepada Nuh, sebagaimana lamanya kemunculan dan terrealisasinya janji Allah untuk Al-Mahdi, untuk kita nikmati semua. Masa panjang penantian ini penuh dengan ujian. Tidak sedikit mereka yang sudah beriman kepada Nabi Allah Nuh, yang diceritakan dalam Al-Quran, Nabi Allah Nuh berdakwah 1000 kurang 50 tahun. Sengaja tidak menyebutkan 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun minus 50 tahun. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabahkan doa Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Nuh mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah dengan doa yang kita telah baca dalam ayat-ayat suci Al-Quran. La tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan seorang pun dari kalangan kaum kafir di muka bumi. Innahum, karena mereka hanya bisa merusak umat manusia. Doa itu diijabahkan oleh Nabi Allah Nuh, oleh Allah untuk Nabi Allah Nuh. Allah mengijabahkan doa untuk Nabi Allah Nuh dengan janji yang sangat tegas. Allah melarang Nabi Allah Nuh untuk melapor lagi. Tidak perlu wahai Nuh kau melapor kepadaku lagi tentang mereka. La tukhatibni fil ladzina kafaru. Kamu tidak usah melapor lagi tentang mereka yang kafir itu. Tentu muncul pertanyaan, kenapa saya tidak boleh melaporkan
Kenapa saya tidak boleh mengeluhkan? Kenapa saya tidak boleh memohon sesuatu untuk agar engkau bertindak terhadap mereka? Karena Allah langsung mengatakan innahum mughraqun. Mereka akan ditenggelamkan semua. Janji Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin berharap dan berbayangan bahwa setelah Nabi Allah memanjatkan doa dan setelah Allah mengatakan janjimu akan saya ijabahkan, mungkin kita beranggapan mungkin 1 jam 2 jam Allah akan kirimkan banjir dan akan menyeret semua kaum kafir tersebut. Kita yang biasa hidup dipaksa serba instan, kepingin juga realisasi janji Allah juga secara instan. Padahal Allah tidak menginginkan yang demikian. Allah tidak memaukan yang demikian. Maka Allah memerintahkan Nabi Allah Nuh. Allah mengirimkan beberapa butir buah kurma dari surga dan meminta Nabi Allah Nuh untuk menikmati buah kurma itu. Setelah itu diperintahkan bijinya jangan kamu buang sembarangan. Bijinya letakkan di tanah yang subur agar kemudian dia tumbuh menjadi pohon kurma yang kemudian akan berbuah. Kita bisa bayangkan berapa belas tahun harus tumbuh dinanti itu. Setelah pohon kurma episode pertama tumbuh dan berbuah, Allah perintahkan agar Nabi Allah memanen buah dari pohon-pohon tersebut, dinikmati oleh kaum mukminin dan tidak diperkenankan bijinya untuk dibuang sembarangan. Tanam lagi dari biji-biji buah kurma yang telah ditumbuhkan oleh biji yang beberapa tahun lalu engkau tanam tersebut. Ditanamlah. Kemudian setelah sekian tahun lamanya tumbuh subur dan berbuah. Sampai 4 kali baru Allah perintahkan dari bahan kayu-kayu ini buatlah kapal besar. Maka dibuatlah kapal. Penantian, masa penantian tidak sedikit dari kaum mukminin yang telah beriman kepada Nabi Allah Nuh kemudian terpelanting meninggalkan keimanannya, tidak sabar, tidak tangguh mengawal keimanannya, mulai muncul keraguan-raguan akan kebenaran janji Allah tersebut. Namun inilah yang Allah kehendaki. Butuh penyaringan demi penyaringan. Karena dari orang-orang yang telah tersortir ketat, yang membuktikan kesetiaan dan ketangguhan keimanannya, yang akan bergabung bersama Nabi Allah Nuh dan diselamatkan, dari mereka itulah akan muncul cikal bakal masyarakat dunia mukmin. Karena jangan sampai ada anak keturunan dari orang-orang yang belum tersortir, karena ini akan merepotkan perjalanan kaum mukminin. Butuh kepada orang-orang mukmin yang kualitas sangat istimewa agar bisa menjadi cikal bakal masyarakat yang juga istimewa. Penyaringan demi penyaringan. Demikian juga terhadap masyarakat yang akan bergabung bersama Al-Mahdi ajalallahu farajahus syarif. Akan ada penyortiran, akan ada pengayaan, sehingga tidak mungkin orang yang setengah-setengah kualitasnya, yang nanggung-nanggung keimanannya, yang tidak mutlak kesetiaan dan kejujurannya kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bertahan, sehingga otomatis akan tersingkirkan dari kafilah yang akan membangun masyarakat dunia bersama Al-Imam Al-Mahdi ajalallahu farajahus syarif. Karena itu ujian demi ujian ini sebenarnya untuk menyingkirkan yang tidak layak bergabung bersama Al-Mahdi ajalallahu farajahus syarif. Sehingga ini bukan sesuatu yang sederhana, ikhwan akhwat sekalian. Al-Imam Al-Baqir alaihi salam diantaranya mengatakan bahwa ujian-ujian itu sangat berat, sehingga orang yang punya kemampuan untuk membelah sehelai rambut menjadi 7 bagian pun bisa jadi terpelanting ketika
mungkin hanya bermodalkan keberanian, hanya bermodalkan semangat, namun tidak ada basirah, tidak ada ketangguhan, kesetiaan, tidak ada ketaatan mutlak, maka orang-orang yang semacam demikian pun tidak akan selamat. Al-Imam kemudian menutup sabdanya mengatakan, wala yanju minha illa nahnu wa syi'atuna. Tidak akan ada yang selamat kecuali kami dan para syiah kami, yang setelah ujian demi ujian tetap menjadi syiah ahlul bait. Kita sekarang status kita, berhak kita mengatakan bahwa kita syiat ahlul bait. Tidak usah kita mengatakan kita pengikut mazhab ahlul bait lah, kita syiat ahlul bait. Kita syiah Ali, kita syiah Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Namun apa jaminan kita bahwa kita tetap akan mempertahankan keimanan kita, kesyiahan kita, kesetiaan kita kepada ahlul bait hingga ajal menjemput kita? Tidak ada, kecuali majelis-majelis seperti ini yang akan selalu mengingatkan kita akan kejujuran, kesetiaan, keimanan, keharusan mempersiapkan diri dengan segala resiko yang mungkin menghadang kita demi ahlul bait. Sekali lagi bahwa itu semua akan bisa kita raih ketika kita selalu menajamkan mata hati kita, memperkuat jiwa spiritual kita, selalu menghubungkan diri kita dengan Allah melalui ahlul bait, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberi kekuatan, agar Allah memberikan taufik dan kemudahan untuk kita agar bisa mempertahankan. Tidak ada yang bisa menjamin apabila masih tersisa dalam hati kita lebih mengutamakan dunia ketimbang ahlul bait, lebih mengutamakan dunia dan kenikmatannya ketimbang bergabung bersama ahlul bait. Kita tidak pernah menghadapi ujian seberat ujian orang-orang yang ternyata sebagian dari mereka sukses, namun sebagian dari mereka gugur. Kita belum pernah menyumbang untuk ahlul bait seperti yang pernah disumbangkan oleh Zubair ibn al-Awwam, sepupu Rasulullah, anak dari ammah Rasulullah, sepupu Ali bin Abi Thalib, yang berjuang bersama Ali bin Abi Thalib membela Rasulullah. Sepeninggal Rasulullah yang membela Zahra dan Ali bin Abi Thalib di rumah ketika diserang oleh orang-orang yang ingin memaksa keluarga Nabi memberikan baiat kepada pemimpin yang baru saja dipilih di Saqifah. Zubair yang ada di depan, Zubair yang menghadapi mereka, berbaris bersama ahlul bait, siap berkorban dengan semua yang ia miliki demi ahlul bait. Namun apa akhir dari episode kehidupan Az-Zubair ibn al-Awwam? Dia harus berhadapan-hadapan dengan Ali bin Abi Thalib alaihissalam, siap menghunuskan pedangnya untuk menebas kepala Ali bin Abi Thalib alaihissalam, menggalang kekuatan, memecah belah umat Islam untuk memerangi khalifah yang sah, yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, yang tidak lain adalah orang yang beberapa puluh tahun lalu dia bela mati-matian, yang tidak lain adalah teman seperjuangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sebenarnya menyebabkan adanya perubahan drastis 180 derajat pada keimanan Zubair bin al-Awwam? Tidak ada lain adalah kecintaan kepada dunia, kerakusan kepada kedudukan, keinginannya untuk menjadi orang yang ternama di tengah-tengah masyarakat dengan jabatan-jabatan yang akan dikenang. Itulah yang kemudian tumbuh secara berlahan dalam hati Az-Zubair bin al-Awwam, yang kemudian
mengakhiri hidupnya dengan kena asad. Kita tidak pernah berjuang untuk Ahlul Bait sehebat yang dipersembahkan oleh Zubair bin Al-Awwam. Namun demikian Zubair bin Al-Awwam terpelanting. Lalu apakah kita punya jaminan untuk tidak mengalami apa yang dialami oleh orang seperti Zubair bin Al-Awwam? Namun juga tidak sedikit di antara orang-orang yang boleh jadi perkenalannya kepada Ahlul Bait tidak terlalu lama, namun perkenalan yang bermakna, perkenalan yang benar-benar masuk ke dalam hati dan jiwanya, perkenalan yang kemudian menumbuhkan kesadaran, perkenalan yang kemudian menyadarkan dia bahwa betapa penting berbaris bersama Ahlul Bait, kesadaran yang menumbuhkan kesiapan dia untuk berkorban demi Ahlul Bait. Dan ini sekali lagi tidak ada kaitan dengan jenis kelamin, gender, laki, perempuan. Dalam kesempatan ini saya akan membawakan beberapa contoh, kalau memang waktu mengizinkan, bahwa ada seorang ibu tua yang sedang mengadakan perjalanan. Saya tidak tahu persis apakah sejarah pernah menyebut dan saya tidak sempat membacanya, atau memang sejarah melewati poin tersebut. Dalam perjalanan entah kemana, 3 orang, seorang ibu bersama anak lelakinya, bersama menantunya, yang mana anak ini baru menikah, masih bulan madu, mengadakan perjalanan dengan ibunya. Lalu di tengah jalan, tanpa ada perjanjian, tiba-tiba bertemu dengan kafilah Al-Husain alaihissalam yang sedang berangkat dari kota suci Makkah menuju Al-Iraq. Terjadi perbincangan yang tidak terlalu serius, namun merubah. Seketika itu Ummu Wahab menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya, menerima Islam, putranya menerima Islam, menantunya pun menerima Islam, bukan karena paksaan, semuanya dengan sukarela dan kesadaran. Dan mereka membatalkan perjalanannya dan mau siap bergabung bersama kafilah Al-Husain. Sampailah kafilah di Karbala pada tanggal 2 Muharram. Hari demi hari dilalui oleh wanita tua tersebut yang bernama Ummu Wahab. Kita tahu dalam bahasa Arab, orang itu punya nama, tetapi terkadang dia karena punya anak, maka dia dipanggil ibu si anak itu. Ibu tua ini punya anak namanya Wahab, karenanya dia dipanggil Ummu Wahab. Namanya siapa? Sekali lagi, mungkin disebut dalam sejarah tapi saya tidak sempat membacanya, atau memang tidak disebutkan siapa sejatinya Ummu Wahab ini. Tidak ada catatan sipil yang menjelaskan orang ini dari daerah mana, dari suku apa, keluarga apa, kecuali suku besarnya disebutkan. Ummu Wahab, kita pun mengenalnya dengan nama Ummu Wahab. Sepertinya tidak terlalu penting nama kita terekspos dan dikenal. Sepertinya juga tidak terlalu penting identitas kita diketahui halayak ramai. Yang penting adalah identitas kita dilegalisir oleh Ahlul Bait. Itulah yang penting. Ummu Wahab tetap dia adalah Ummu Wahab, namun Ummu Wahab sebelum berjumpa dengan Al-Husain bukan Ummu Wahab setelah berjumpa dengan Al-Husain. Kalau dalam bahasa kita, dia hanya menjadi Syiah tidak lebih dari belasan hari. Kita sudah bersyiah ada yang belasan tahun, boleh jadi ada yang sudah puluhan tahun. Kita akan coba bandingkan kualitas kita yang sudah bersyiah belasan tahun dengan Ummu Wahab putra dan menantunya yang baru bersyiah kenal Ahlul Bait hanya belasan hari. Ummu Wahab ketika hari ke-10 Muharram, ketika pasukan Umar bin Sa'ad
telah bersiap mengarahkan semua anak panahnya, tombaknya untuk menyerang Al-Husain alaihi salam, Ummu Wahab berkata kepada anaknya yang bernama Wahab, "Wahai Wahab, kamu harus bangun, bangkit dan hadapi musuh-musuh Allah itu. Saya meminta kepadamu, kamu berbakti kepada saya, mengikuti perintah saya untuk membela Al-Husain dan menghadapi musuh-musuh Al-Husain." Dengan sukarela si putra yang tangguh itu mengatakan, "Siap wahai ibu, saya akan laksanakan." Segera dia menunggangi kudanya, meminta izin kepada Al-Husain. Setelah mendapatkan izin, dia hadapi musuh-musuh Allah. Belasan di antara musuh berkuda dia tumbangkan dan terbunuh dengan pedang tajamnya. Beberapa musuh yang tidak berkuda, berjalan kaki membawa tombak, juga dia habisi. Tidak kurang dari 30 sekian musuh Allah telah menjadi korban ketajaman pedang Wahab. Kemudian dia kembali ke kemah ibunya dan mengatakan, "Wahai ibu, perintahmu telah aku laksanakan. Hal raditi, apakah sekarang engkau telah puas wahai ibu?" Ibu itu dengan tegas mengatakan, "Belum wahai anakku. Ibu tidak akan pernah puas sebelum kamu gugur syahid membela Al-Husain, cucu Rasulullah, putra Fatimah." Dengan tangguh anak itu kemudian maju lagi menghadapi musuh-musuh Allah dan sempat memporak-porandakan barisan mereka, membunuh sekian banyak orang sebelum kemudian dia dengan luka parah dan kemudian dihabisi nyawanya, gugur syahid. Musuh bersorak, kemudian memenggal kepalanya dan melemparkan kepala ini ke kemah ibunya. Ibunya yang melihat bahwa anaknya telah gugur, dengan begitu bangga dia mendatangi dan kemudian mengusap kepala anaknya yang sudah terpisah dari jasadnya, mengusap, membersihkan darahnya, membersihkan, dan dia cium. Baru dia mengatakan, "Wahai anakku, sekarang engkau telah membuat ibu puas. Engkau telah membuat ibu bisa menatap Zahra dengan wajah berseri-seri, tidak malu di hadapan Zahra." Riwayat melanjutkan menyebutkan bahwa setelah itu ibu tersebut melemparkan kepala anaknya ke arah musuh dan sempat mengenai musuh yang kemudian terjatuh dari kudanya. Ibu itu kemudian menarik tongkat pilar dari kemah tempat dia tinggal, sambil menghadap ke musuh dia pukul musuh-musuh Allah, yang dalam sebagian riwayat disebutkan ada 2 musuh Allah yang kemudian tersungkur jatuh dari kudanya dengan ayunan kayu yang keras dari seorang ibu tua tersebut. Kemudian Al-Husain menghampiri ibu tua ini. Al-Husain kemudian mengatakan, "Wahai Ummu Wahab, sudah cukup. Ummu Wahab, engkau, anti wa ibnuki ma'a Rasulillah. Engkau bersama anakmu bersama Rasulullah. Engkau dan anakmu akan bersama Rasulullah. Wanita tidak wajib berperang, karena kembalilah engkau ke kemahmu, istirahatlah." Maka Ummu Wahab taat kepada Al-Husain dan dia kembali sambil mengucapkan doa-doa singkat yang keluar dari lubuk hatinya. Dia mengatakan, "Ya Allah, ya Ilahi, wahai Tuhanku, la taqta' rajai. Ya Allah, jangan engkau putuskan harapanku. Aku punya harapan, namun aku sepertinya tidak akan bisa mewujudkan harapan ini. Jangan engkau putuskan harapan ini, ya Allah." Maka Al-Husain yang mendengar suara pelan dari Ummu Wahab yang berdoa agar Allah tidak memutuskan harapannya, Al-Husain kemudian mengatakan, "Wahai Ummu Wahab, la yaqta'allahu raja'ak." Allah tidak akan memutuskan harapanmu, Allah akan mewujudkan harapanmu. Karenanya disebutkan dalam riwayat, setelah itu Ummu Wahab maju kembali menghadap musuh, dan kemudian ada seorang musuh yang sangat biadab mengayunkan kayu keras dan dibenturkan ke kepala wanita tua ini, kemudian merekak dan dia jatuh, dan itulah wanita pertama yang gugur syahid di Karbala.
Dalam episode cerita keluarga Wahab, ketika Wahab maju seperti yang tadi saya katakan, istrinya kemudian mengatakan, wahai Wahab, jangan biarkan aku sendirian. Wahai Wahab, jangan buat aku menjanda dengan kematianmu. Maka ibu itu mengatakan, wahai Wahab, jangan hiraukan ocehan istrimu, jangan hiraukan omongan dia. Maju, hadapi musuh-musuh Allah. Namun apa yang terjadi terhadap istri Wahab tersebut? Setelah mengetahui bahwa suaminya gugur syahid, justru dia juga mengambil tongkat, maju menghadap musuh, mengatakan, aku tidak akan mau berpisah denganmu wahai Wahab, aku tetap akan berjuang membela cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kesetiaan, bukti kesadaran. Hanya beberapa hari bersama Al-Husain, namun telah terjadi perubahan yang sangat luar biasa. Ummu Wahab punya harapan, dan Al-Husain mendoakan bahwa Allah akan mewujudkan harapanmu wahai Ummu Wahab. Apa harapan Ummu Wahab? Ummu Wahab punya harapan agar putranya gugur syahid. Ummu Wahab punya harapan agar dia juga gugur syahid di jalan Al-Husain. Dan Ummu Wahab juga punya harapan, dan itu yang dia utarakan ketika dia memerintahkan kepada anaknya agar berjuang membela Al-Husain. Apa yang dia sampaikan kepada anaknya? Wahai anakku, berjuanglah demi Al-Husain, persembahkan nyawamu demi Al-Husain, agar ibumu ini kelak berhak mendapat syafaat Al-Husain. Itu yang menjadi harapan Ummu Wahab, seorang ibu yang mendorong anaknya untuk bergabung bersama kafilah syahadah, kafilah Al-Husain alaihi salam. Sekali lagi, khusus para ibu, bahwa di Karbala banyak peran wanita yang tidak tergantikan oleh peran kaum lelaki. Ada peran yang sangat luar biasa dari para wanita, yang itu tentu membuktikan bahwa kesadaran, kejujuran, kesetiaan, kesiapan untuk berjuang bukan monopoli kaum lelaki. Kaum wanita bisa terdepan. Sekali lagi ada catatan dalam ayat Al-Quran, dan ini tolong disimpan baik-baik biar kaum lelaki tidak terlalu mendengar apa yang ingin saya sampaikan. Ini khusus buat ibu. Ketika Ibu Maryam Al-Batul, ibunda Nabi Allah Isa, ayah dan ibunya bernazar ingin punya anak, agar kelak kalau anaknya lahir, dia akan persembahkan untuk berkhidmat total demi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kerja lain kecuali kerja untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nazar Imran dan istrinya. Maka Allah ijabahkan, Allah karuniakan anak, dengan harapan ketika nanti bayi itu lahir, dia akan persembahkan kepada Tuhan, agar berkhidmat untuk Tuhan, tidak bekerja selain untuk Tuhan. Namun ketika yang lahir ternyata perempuan, muncul sedikit kekecewaan, karena dalam tradisi Yahudi saat itu, yang boleh menjadi pelayan Tuhan hanya kaum lelaki, kaum perempuan tidak boleh. Maka dia mengatakan, inni wada'tuha unsa, ya Allah, Engkau telah menjanjikan mengaruniai aku anak yang muharraran, tapi kenyataannya Engkau karuniakan kepadaku seorang anak perempuan, tidak bisa berkhidmat seperti yang kami cita-citakan, tidak bisa berkhidmat. Apa kata Allah ketika Ibu Maryam melaporkan kepada Allah kekecewaannya karena melahirkan bayi lelaki perempuan? Ayat Al-Quran mengatakan demikian. Ini laporan Ibu Maryam. Inni wada'tuha unsa, wallahu a'lamu bima wada'at. Dan Engkau Allah Maha mengetahui bayi laki atau perempuan yang saya lahirkan. Sekarang ternyata bayinya perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Walaysa dzakaru kal unsa. Dan anak laki tidak seperti anak perempuan. Sebagian orang
karena kacamatanya terbalik, memahami ayat ini juga terbalik. Mengatakan bahwa yang berkualitas itu adalah laki, bukan perempuan. Tetapi ayat ini sebenarnya menjungkirkan anggapan semacam demikian. Ayat itu mengatakan walaisa dzakaru kal unsa, bukan walaisatil unsa kazzakar. Bukan perempuan seperti laki, laki tidak seperti perempuan. Sedikit saya berbicara ini. Di dalam bahasa Arab, dalam sastra Arab, ada yang namanya penyerupaan sesuatu dengan sesuatu lain. Itu yang disebut dengan istilah dalam sastra Arab namanya tasbih, menyerupakan. Ini bukan kuliah santri, bukan. Urusan simpel-simpel yang ingin saya sampaikan. Untuk sampai kepada kesimpulan yang saya ingin sampaikan kepada para ibu, bukan kepada para bapak-bapak. Ada penyerupaan. Sesuatu A diserupakan dengan sesuatu B. Ini karena ada titik temu kesamaan. Ada titik temu kesamaan. Dan titik temu kesamaan yang ada pada B itu harus lebih menonjol, lebih berkualitas ketimbang yang ada pada A. Ketika kita melihat ada seorang yang tampan, wajahnya putih, berseri-seri, kita umpamakan seperti bulan, seperti rembulan, seperti matahari, anta syamsun, anta badrun. Ketika kita menyaksikan seorang yang pemberani, kita katakan bulan seperti singa dan lain sebagainya. Itu artinya bahwa cahaya yang ada pada matahari dan rembulan itu lebih bersinar ketimbang yang ada pada wajah orang yang sedang kita puji dan kita serupakan dengan bulan. Kan begitu. Dalam kaidah bahasa Arab yang mengatakan demikian. Berarti kalau kita kembali, titik temu antara laki dan perempuan yang Allah sebutkan dalam ayat walaisa dzakaru kal unsa, berarti sisi kemuliaan, sisi kesempurnaan pada wanita itu lebih berkualitas. Karenanya lelaki dikatakan laki tidak seperti perempuan. Perempuan punya kelebihan. Artinya bahwa terbuka peluang bagi para wanita juga memerankan peran-peran besar di dalam menyambut dan menyongsong kehadiran Al-Mahdi ajalallahu farajahu syarif melalui berteladan dengan para teladan Karbala. Satu lagi cerita dan saya akan akhiri. Ada seorang di antara para pejuang sahabat Al-Imam Al-Husain alaihissalam yang setia bersama beliau sampai ke Karbala, dan di malam ke-10 Karbala, malam ke-10 Asyura, Al-Husain mengumpulkan para sahabatnya. Wanita-wanita tetap tinggal di kemahnya yang dikumpulkan kaum lelaki. Al-Husain kemudian menyampaikan beberapa pesan. Di antara pesan yang disampaikan oleh Al-Husain alaihi salam mengatakan demikian, wahai kalian semua yang kalian bergabung bersama kami membawa istri atau membawa saudarinya atau membawa ibunya, silahkan malam ini ibu dan saudari atau istrinya diselamatkan. Antar mereka untuk menyeberang ke desa sebelah. Di desa sana ada kampung suku Bani Asad. Titipkan istri kalian di rumah mereka. Karena besok benar-benar tidak akan ada yang selamat di antara kalian kaum lelaki ini. Dan yang lebih mengerikan, kata Al-Husain, bahwa wanita-wanita esok hari akan ditawan. Saya tidak menginginkan istri-istri kalian ikut tertawan. Biar yang tertawan adalah adikku Zainab dan putri-putriku, keponakanku. Kalian bergabung bersama kami karena ikut suami. Sementara Zainab
dan semua keluarga suci Ahlul Bait yang bergabung bersama Al-Husain, tidak ada yang ikut-ikutan, tidak ada yang cuman mengantar, tidak ada yang terpaksa. Mulai Zainab yang ibu tua di atas usia 50 tahun sampai Ruqayyah yang masih balita, semuanya bergabung bersama Al-Husain dengan kesadaran mereka, dengan sukarela, dengan sepenuh ikhtiar mereka. Sementara istri para sahabat Al-Husain hanya ikut suaminya, sebagian karena kepergok di tengah jalan dan kemudian berkehormatan bergabung bersama Al-Husain. Istrinya juga diajak. Al-Husain tidak menginginkan istri-istri mereka juga harus menanggung derita bersama keluarga Nabi yang memang sejak awal telah mempersiapkan diri untuk itu, sementara mereka tidak ada janji bersama Al-Husain untuk itu semua. Setelah mendengar pengumuman yang demikian, ada sebuah episode dalam cerita sejarah disebutkan bahwa ada seorang dari sahabat Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain yang bernama Ali ibn al-Mazahir. Kita kenal ada seorang tua pejuang bersama Al-Husain, namanya siapa? Habib ibn Mazahir. Bukan, ini bukan Habib ibn Mazahir, Ali ibn al-Mazahir. Dia datang menemui istrinya di tenda kecil yang dia siapkan untuk dia berdua dengan istrinya. Ketika dia masuk ke kemah istrinya, disambut dengan penuh kehangatan. Istrinya tahu bahwa gara-gara suaminya dia terjebak dalam lingkaran kematian, paling tidak kesengsaraan. Yang pasti suaminya akan mati dan dia akan hidup sendirian. Namun demikian, istri tersebut menyambut kedatangan suaminya dengan penuh kehangatan, dengan penuh cinta dan kasih, dengan penuh penghormatan. Setelah itu dia menyampaikan kepada suaminya demikian, "Wahai suamiku, saya tadi sempat memasang tajam-tajam telinga saya, sehingga sebagian dari yang disampaikan Al-Husain di hadapan kalian kaum lelaki, sebagiannya saya dengar. Namun di akhir itu Al-Husain berbicara kalimat-kalimat yang saya tidak jelas apa yang dia omongkan, saya tidak tahu. Tolong sampaikan apa?" Ini sebagai contoh, wanita Karbala adalah wanita yang selalu memasang telinganya, memasang matanya, terus wawasannya diperluas untuk melihat semua perkembangan dunia Islam. Bukan yang cuman sibuk menyaksikan telenovela, menyaksikan tayangan-tayangan yang manfaat, tidak akan menambah apa-apa. Ini istrinya Ali bin Mazahir mengikuti semua menit demi menit, sejak awal keberangkatan hingga di malam itu dia pasang telinganya untuk mendengar apa perkembangan terbaru tentang perjuangan Al-Husain. Maka suaminya mengatakan, "Wahai istriku, Al-Husain telah mengizinkan kita yang membawa istri untuk membawa istri-istrinya keluar dari kepungan ini menuju desa sebelah untuk dititipkan kepada suku Bani Asad agar kemudian dikawal dan diberangkatkan pulang ke rumahnya masing-masing." Kenapa? Kata istri. Ya, kan Al-Husain mengatakan besok kita semua akan gugur yang laki dan para wanita akan ditawan. Wanita-wanita Ahlul Bait akan ditawan. Karenanya saya tidak menginginkan istri-istri kalian juga ikut tertawan sengsara bersama istri dan keluarga kami. Maka istrinya mengatakan, "Apa yang kau katakan? Sepertinya kamu tidak adil dalam sikap kamu. Kamu akan menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wajah berseri-seri karena gugur membela Al-Husain. Sementara saya kelak menghadap Zahra dengan wajah apa? Ketika saya tinggalkan putri-putri Zahra tertawan menghadapi pelecehan, kesengsaraan, sementara saya akan aman. Kamu kira saya senang kamu pulangkan? Saya tidak akan pulang. Saya tetap akan tinggal bersamamu sampai besok hari, dan di hari ke-11 saya siap digelendeng, ditawan bersama Zainab dan kafilah keluarga suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan lakukan itu dengan sukarela saya." Setelah itu meneteskan air mata, bukan karena sedih suaminya, namun karena bangga
ternyata istrinya siap berkorban dengan sukarela, tidak karena keterpaksaan, bukan karena ikut suaminya, namun memang karena kesadaran. Kembalilah Ali bin al-Madahir menemui Al-Husain alaihissalam. Wahai Al-Husain, saya sudah rayu istri saya untuk meninggalkan, namun apa kata Ali bin al-Madahir? Abat al-asadiyatu illa muwasatikum ahlal bait. Istriku yang dari suku Bani Asad ini tidak mau kecuali ikut serta menderita bersama kalian ahlul bait ditawan kelak. Ketika mendengar itu, Al-Husain pun meneteskan air mata dan berdoa kebaikan untuk keluarga itu. Jazakumullahu khairan an ahli baiti nabiyyi. Semoga Allah membalasmu dan keluargamu dengan kebaikan yang telah berjuang demi ahlul bait, berkorban demi ahlul bait. Ini contoh dari wanita-wanita Karbala. Punya keimanan, punya kesetiaan, punya kesadaran, punya wawasan, punya semua nilai-nilai mulia. Karena kita ketika duduk menghadiri majlis-majlis Asyura, majlis-majlis Al-Arba'iniyat, dan majlis-majlis mengenang Abi Abdillah Al-Husain, sejatinya kita sedang duduk di sebuah madrasah besar yang menampilkan contoh-contoh luar biasa yang menjadi teladan kita dalam kehidupan kita. Dan hanya ini yang bisa mempertahankan keimanan kita, hanya ini yang bisa mengawal keimanan kita, hanya ini yang bisa memperteguh keyakinan kita. Selainnya, jauh dari majelis-majelis seperti ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Ali bin Musa Ridha, hati akan mati ketika jauh dari majelis-majelis seperti ini. Mati dalam arti tidak lagi memahami arti kehidupannya, tidak memahami tujuan kehidupannya. Akhwat wa ikhwan sekalian yang saya muliakan, sekali lagi bahwa majlis-majlis duka Al-Husain alaihissalam, majlis yang mengajarkan 1001 makna. Al-Imam Al-Khamenei hafizahullah dalam salah satu penyampaian beliau tentang pelajaran-pelajaran yang ada di hari ke-10 Asyura, bukan hari-hari sebelumnya, bukan hari-hari setelahnya, hanya di hari ke-10 Asyura yang cuma berlangsung mulai subuh hingga tengah hari, sekedar beberapa jam. Kata beliau, itu terdapat ratusan pelajaran besar. Ketika beliau mengatakan ada ratusan pelajaran besar, bukan sekedar angka yang beliau sampaikan, namun satu demi satu pelajaran itu benar-benar telah terekam dalam analisa beliau. Ada pelajaran-pelajaran besar. Kita tidak akan pernah hatam untuk ngaji tentang Asyura. Kita tidak akan pernah selesai untuk belajar nilai-nilai yang diajarkan oleh Karbala. Karenanya dimanapun ada majlis Karbala, dimanapun ada majlis digelar untuk mengenang duka Al-Husain, itu adalah majlis incaran kita. Siapapun yang buat majlis itu, dimanapun, berapapun jumlah yang hadir, yang penting di dalamnya ada nilai-nilai Karbala disampaikan, ada kisah duka tentang Karbala diutarakan, ada kenangan sedih tentang Karbala diutarakan. Disitulah tempat kita harus duduk dengan penuh khusyuk, dengan penuh kesadaran dan niat ikhlas, hanya ingin bermuasat untuk ahlul bait, ingin berbela sungkawa untuk ahlul bait dan mencari keridhaan ahlul bait melalui meneladani keteladanan suci ahlul bait dan para pejuang di Karbala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan menyampaikan salam kerinduan kepada Al-Husain, salam ucapan kesetiaan kepada Al-Husain, salam keimanan kita kepada Al-Husain, salam harapan kita akan syafaat Al-Husain. Karena hanya syafaat Al-Husain yang kita nanti, tidak selainnya. Assalamu ala Al-Husain wa ala Ali ibn Al-Husain wa ala auladil Husain
وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليهم السلام. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين يوم الورود، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.